Pernahkah kalian bertanya, apa yang tersembunyi di balik megahnya sejarah Sulawesi Selatan? Di balik cerita kepahlawanan Sultan Hasanuddin dan gagahnya perahu pinisi, tersimpan sebuah narasi kelam yang jarang sekali diangkat ke permukaan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas rahasia itu, sebuah kisah tentang kerajaan Gua Talau dan jejak penjajahan yang mengubah takdir tanah para pemberani ini selamanya. Selamat datang di kanal kami, tempat kita menyingkap tabir masa lalu. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, ya, agar kalian tidak ketinggalan perjalanan sejarah kita selanjutnya. Mari kita kembali ke abad ke-16. Di pesisir barat daerah Sulawesi, sebuah kekuatan besar mulai bangkit. Inilah kerajaan Gua Talau, sebuah persekutuan dua kerajaan kembar yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Dengan pelabuhan Somba Opu sebagai jantungnya, mereka menjelma menjadi salah satu imperium maritim terbesar di Nusantara. Kekuatan mereka bukan hanya pada armada lautnya yang disegani, tapi juga pada keterbukaan mereka terhadap dunia luar. Somba Opu saat itu adalah pusat perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Portugis, Inggris, Denmark, hingga para pedagang dari Tiongkok dan Gujarat datang silih berganti. Mereka membawa rempah-rempah dari Maluku, sutra dari Tiongkok, dan tekstil dari India. Gua Talau tidak hanya menjadi perantara, tapi juga menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang sangat maju pada masanya. Siapa saja boleh berdagang di sini, asalkan mematuhi aturan yang berlaku. Inilah yang membuat Gua Talau begitu makmur dan berpengaruh. Kemakmuran ini tentu saja menarik perhatian kekuatan Eropa yang sedang haus akan monopoli rempah-rempah, VOC, atau Kompeni Belanda. VOC melihat Gua Talau sebagai duri dalam daging. Kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan Gua Talau merusak rencana monopoli Cengkih dan Pala yang mati-matian coba mereka tegakkan di Maluku. Bagi VOC, hanya ada satu cara, Gua Talau harus ditaklukkan. Disinilah babak kelam itu dimulai. VOC mencoba berbagai cara untuk melemahkan Gua Talau. Awalnya, mereka mencoba jalur diplomasi yang licik, namun para penguasa Goa yang cerdas dan waspada tidak mudah tertipu. Berkali-kali, upaya VOC untuk memaksakan kontrak monopoli ditolak mentah-mentah. Raja Goa saat itu dengan tegas menyatakan bahwa laut adalah milik Tuhan, dan siapapun bebas berlayar dan berdagang di atasnya. Prinsip inilah yang menjadi pemicu konflik besar. Puncak ketegangan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sosok yang kita kenal sebagai ayam jantan dari timur ini adalah pemimpin yang gigih dan tak kenal takut. Ia memimpin perlawanan sengit melawan arogansi VOC. Perang Makassar pun meletus, sebuah perang dahsyat yang menguras tenaga dan sumber daya kedua belah pihak selama bertahun-tahun. Kapal-kapal perang VOC berulang kali menyerang benteng Somba Opu, namun selalu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Goa yang gagah berani. Namun, VOC tidak kehabisan akal. Mereka menggunakan taktik yang sangat licik dan kejam, yaitu politik adu domba. Mereka melihat adanya potensi konflik antara kerajaan Gua Talau dengan kerajaan-kerajaan Bugis bawahannya, terutama kerajaan Bon. VOC mendekati Arung Palaka, seorang pangeran Bon yang menyimpan dendam terhadap Goa karena penaklukan Goa atas Bon di masa lalu. VOC menjanjikan kemerdekaan dan kekuasaan kepada Arung Palaka jika ia mau membantu mereka menyerang Goa. Ini adalah tawaran yang sulit ditolak. Dengan kekuatan gabungan dari pasukan VOC yang bersenjata modern dan ribuan prajurit Bugis Bon pimpinan Arung Palaka, Gua Talau akhirnya terkepung dari darat dan laut. Pertempuran terakhir berlangsung sangat brutal. Benteng Somba Opu yang perkasa digempur habis-habisan. Meskipun Sultan Hasanuddin dan pasukannya berjuang hingga titik darah penghabisan, kekuatan lawan yang terlalu besar membuat mereka akhirnya harus menyerah. Pada tanggal 18 November tahun 1667, sebuah perjanjian yang sangat merugikan ditandatangani di atas kapal VOC. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Bongaya. Inilah rahasia kelam yang menjadi titik balik sejarah Sulawesi Selatan. Perjanjian Bongaya bukan sekadar perjanjian damai. Itu adalah surat kematian bagi kedaulatan dan kemakmuran Gua Talau. Isi perjanjian itu begitu menyakitkan. Goa harus mengakui monopoli perdagangan VOC. Semua pedagang Eropa selain Belanda harus diusir. Sebagian besar benteng pertahanan Goa harus dihancurkan, dan yang paling menyedihkan, Goa harus membayar seluruh biaya perang yang dikeluarkan VOC. Bayangkan, setelah tanah airmu dihancurkan, kamu masih harus membayar ganti rugi kepada penjajahmu. Inilah ironi paling pahit dari kolonialisme. Perjanjian Bongaya secara efektif melumpuhkan Gua Talau sebagai kekuatan maritim. Pelabuhan Somba Opu yang dulu ramai kini menjadi sepi. Kejayaan sebagai pusat perdagangan internasional pun sirna, digantikan oleh cengkeraman monopoli VOC yang mencekik. Dampaknya terasa hingga ke tulang sumsum masyarakat. Ekonomi rakyat yang bergantung pada perdagangan bebas hancur lebur. Para pelaut dan pedagang kehilangan mata pencaharian. Kemiskinan dan penderitaan mulai merajalela. Jejak penjajahan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga meninggalkan luka sosial dan politik yang dalam. Politik adu domba antara Goa dan Bon, misalnya, menciptakan ketegangan antar suku yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk pulih. Namun, di tengah kegelapan itu, semangat perlawanan tidak pernah benar-benar padam. Meskipun kerajaan telah takluk,
perjuangan rakyat terus berlanjut dalam bentuk-bentuk lain. Banyak bangsawan dan rakyat Goa yang menolak tunduk memilih untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka berlayar ke berbagai penjuru Nusantara, seperti Kalimantan, Sumatera, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya, menyebarkan keahlian berperang dan berdagang, sambil terus melawan hegemoni VOC dimanapun mereka berada. Semangat ayam jantan dari timur terus hidup dalam diaspora mereka. Kisah jatuhnya Goa Talo adalah pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah peradaban besar bisa runtuh bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga karena perpecahan dari dalam. Ini adalah pengingat pahit bahwa persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman eksternal. Taktik licik penjajah yang mengadu domba sesama saudara menjadi senjata paling mematikan yang mereka miliki. Jadi, ketika kita hari ini memandang Sulawesi Selatan dengan segala kekayaan budaya dan keindahan alamnya, ingatlah bahwa di baliknya ada perjuangan, pengorbanan, dan air mata para leluhur. Sejarah kelam ini bukanlah untuk diratapi, melainkan untuk dipelajari, agar kita, sebagai generasi penerus, tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita senantiasa menjaga persatuan dan tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan apapun. Itulah sepenggal rahasia kelam di balik sejarah Sulawesi Selatan. Sebuah kisah tentang kejayaan, pengkhianatan, dan perlawanan yang tak pernah mati. Sejarah ditulis oleh para pemenang, tapi tugas kitalah untuk membaca apa yang tidak tertulis di antara baris-barisnya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah ada bagian dari sejarah Sulawesi Selatan yang ingin kalian kita bahas lebih dalam? Tuliskan komentar kalian di bawah, ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal kami agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.